Jadi Anda sudah tahu kan kenapa Anda ada di sini? Saya tidak tahu kenapa saya ada di sini. Anda harus bertanggung jawab dengan nilai-nilai buruk yang tertera di lapor saya. Lah, kenapa bisa begitu? Itu kan kesalahan Anda karena Anda tidak belajar di rumah. Tidak usah banyak alasan. Sekarang sebagai gantinya, Anda harus menjelaskan tentang materi pembelajaran baru di sini. Apakah Anda bersedia? Emang materi tentang apa? Kalau aku bisa, aku akan menjelaskan kepadamu. Kalau tidak, ya aku harus belajar dulu. Tentang materi pembelajaran there is dan there are. Aku rasa kamu sudah mengerti tentang pembelajaran itu. Jadi tolong dijelaskan sekarang, oke? Harus sekarang ya? Ya udah, aku akan menjelaskan tentang materi itu kepada kalian semua. Oke, silakan disimak ya. There is dan there are berfungsi untuk menyatakan eksistensi atau kehadiran seseorang atau sesuatu. Di dalam bahasa Indonesia, kedua frasa ini bisa diartikan sebagai ada atau terdapat. Contohnya adalah there is a person in that room. Ada orang di ruangan itu. Contoh yang kedua adalah there are 6 children who are playing in the park. Terdapat 6 orang anak yang sedang bermain di taman. Lalu, apa perbedaan dari there is dan there are? Dan bagaimana cara penggunaannya? Baiklah, kita simak penjelasannya sekarang. There is. There is digunakan untuk menjelaskan singular noun atau kata benda tunggal. Sebagai contohnya, there is a cat under the desk. Ada seekor kucing di bawah meja. There is menjelaskan a cat atau seekor kucing yang merupakan kata benda tunggal. Contoh yang lainnya adalah there is only one empty table left at the restaurant. Hanya ada satu meja kosong tersisa di restoran itu. Contoh yang kedua, there is a chair in my room. Ada satu buah kursi di kamar saya. Yang terakhir, there is an apple on the table. Ada satu buah apel di atas meja. There is bisa digunakan baik untuk countable noun, kata benda bisa dihitung, maupun uncountable noun, kata benda tidak bisa dihitung. Sebagai contohnya, there is a milk on the kitchen counter. Terdapat susu di atas meja dapur. Contoh yang kedua, there is a orange juice in the fridge. Ada jus jeruk di kulkas. Contoh yang ketiga, there is a bird on the tree. Ada seekor burung di atas pohon. Yang terakhir, there is a book inside my bag. Ada satu buku di dalam tas saya. Selanjutnya yaitu adalah there are. There are dipakai untuk menjelaskan plural countable noun atau kata benda jamak yang bisa dihitung. Contohnya, there are 2 strawberries on the ice cream. Ada 2 buah strawberry di atas es krim. There are menjelaskan 2 strawberries atau 2 buah strawberry yang merupakan kata benda jamak yang bisa dihitung. Contoh lainnya adalah there are 3 cars parked in front of our shop. Terdapat 3 mobil yang parkir di depan toko kami. Contoh yang kedua adalah there are only 4 days away until the exam. Hanya ada 4 hari lagi sebelum ujian. Contoh yang terakhir, there are 20 students in this classroom. Ada 20 murid di kelas ini. Untuk kata benda jamak yang tidak bisa dihitung, kita gunakan there is, bukan there are. Contohnya, there is some salt on the table. Ada garam di atas meja. Bukan there are some salt on the table. It's wrong. Itu salah, oke? Contoh yang keduanya adalah there is some bread in the kitchen cabinet. Ada beberapa roti di dalam lemari dapur. Bukan there are some bread in the kitchen cabinet. Yang terakhir, there is so much love in the house. Ada banyak kasih sayang di rumah ini. Bukan
There are so much love in this house. Nah, itulah penjelasan dari there is dan there are. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang bingung bagaimana cara penggunaan dan apa arti dari there is dan there are. Dan terima kasih semuanya. Nah, gimana? Apakah kamu sudah mengerti tentang penjelasan saya tadi? Oh, jadi begitu yang maksud dari there is dan there are. Oh, akhirnya aku mengerti tentang penjelasan yang kamu berikan tadi, Mister. Terima kasih banyak ya. Dengan senang hati, teman. Nah, apakah saya sudah bisa keluar dari ruang interogasi ini? Saya mau beli makanan kucing nih. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Tapi nanti kalau ada apa-apa, saya akan manggil kamu lagi dan kamu harus menjelaskan materi-materi baru tentang bahasa Inggris. Oke, terima kasih.